Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berharap kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali di video pembelajaran ini. Menjelaskan tentang apa? Pembelajaran kelas 2 SD, tema 2 masih ya, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Tapi kali ini di bagian 2, berbeda dengan bagian 1 kemarin. Simak baik-baik ya. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu penerapan Pancasila sila pertama adalah berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, di video bagian 1, Ibu sudah menyajikan satu bacaan. Apakah kalian masih ingat? Mari kita simak percakapan yang ada di layar. Ada Edo dan Benny yang sedang ngobrol atau bercakap-cakap. Benny bertanya, "Kamu masih ingat tidak kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Lalu, Edo menjawab, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." Jawab Edo. Lalu, Benny bertanya lagi, "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" Lalu dijawab lagi oleh Edo. 3 orang, kata Edo. Sekarang anak-anak, kita akan belajar hitung pembagian. Kalau kemarin sudah perkalian, sekarang kita ke pembagian ya. Baik, kita lihat layar nak. Ada 6 kelereng. Kelereng warna apa itu ya? Merah, warna biru, abu-abu, hijau, merah tua, dan juga warna coklat. Kemudian, kelereng itu akan dimainkan oleh 3 orang anak, yaitu Edo, Benny, dan Dayu. Pertanyaannya, masing-masing anak tadi, yaitu Edo, Benny, dan Dayu, jika dibagikan kelereng 6 dengan jumlah yang sama banyak, maka mendapatkan berapa kelereng? Ternyata setelah dibagi rata, Edo mendapatkan 2 kelereng, nak. Kemudian, Benny juga mendapatkan 2 kelereng. Sedangkan Dayu juga mendapatkan 2 kelereng. Kalau digabungkan, kelereng Edo, Benny, dan Dayu jumlahnya adalah 6 kelereng. Ya. Jadi, kalimat pembagiannya atau hitung pembagiannya adalah 6 bagi 3 sama dengan 2. Pahami sama-sama ya? Pelan-pelan saja belajarnya. Sekarang, supaya lebih memudahkan kalian untuk memahami hitung pembagian, Ibu akan menjelaskan hitung pembagian dengan pengurangan berulang. Tadi kita sudah melihat di slide yang tadi ada kelereng, jumlahnya ada 6, kemudian dibagi kepada 3 anak. Jika dihitung dengan hitung pengurangan atau pengurangan berulang adalah, kita lihat di gambar ya, ada Dayu, Edo, dan Benny yang sedang bercakap-cakap mengenai pengurangan berulang. Apa maksudnya pengurangan berulang itu? Kita lihat di gambar di situ. Dayu berkata, ini Dayu ya, pengurangan berulang itu maksudnya 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0.
Kenapa dikurang 3? Karena tadi 6 kelerengnya akan dibagikan kepada 3 anak. Di sini jawabannya 0, bukan berarti 6 dibagi 3 sama dengan 0. Kenapa di sini harus 0? Artinya 6 harus habis dibagi 3. Jadi harus habis dikurangin 3. Nah, sama artinya dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. 2-nya dari mana? Coba kita lihat. Kata siapa ini? Benny. Karena Mem melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 kurang 3 kurang 3. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, jadi 2 ini, nak, hasilnya bukan dari ini. Kurang 3 sama dengan 0. Tapi 2 ini adalah berapa kali 3 itu digunakan sebagai pengurangan. Di sini dilihat ya, 3-nya ada berapa? Ada 1 lagi. 3-nya ada 2. Berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Sudah jelas anak-anak? Tidak usah bingung ya. Kalau kemarin perkalian itu erat kaitannya dengan penjumlahan, maka pembagian erat kaitannya dengan pengurangan. Sekarang, Ibu akan menjelaskan juga pembagian dengan angka 0 dan 1 sebagai pembagi. Kenapa perlu Ibu jelaskan? Karena pembagian dengan angka 0 dan 1 ini memiliki karakteristik yang unik. Seperti apa itu? Kita lihat di layar, nak. Di sini ada 2 kotak. Sebelah kiri ada kotak berwarna hijau, sebelah kanan ada kotak berwarna biru. Di kotak berwarna hijau ada kalimat pembagian, yaitu 3 bagi 0 sama dengan 0. 10 bagi 0 sama dengan 0. 23 bagi 0 sama dengan 0. Coba kalian lihat, apa yang sama dari ketiga kalimat pembagian ini? Yang sama adalah pembaginya, yaitu 0 dan juga jawabannya. Jawabannya adalah 0 juga. Kenapa bisa demikian? Karena jika ada kalimat pembagian, bilangan dibagi bilangan 0, maka hasilnya akan 0. 3 bagi 0 sama dengan 0. 10 bagi 0 sama dengan 0. 23 bagi 0 sama dengan 0. Bagaimana jika ini angka yang lain? Misalnya 35 bagi 0. Maka jawabannya tetap 0. Jadi simpulannya adalah semua bilangan berapapun itu, jika dibagi 0, hasilnya tetap 0. Ya anak-anak? Coba kita lihat. Kalau menghitung dengan pengurangan berulang, maka 3 bagi 0 sama dengan 3 kurang 0 kurang 0 kurang 0. Sama dengan 0. Karena di sini harus 0, tapi kenyataannya 3 kurang 0 kurang 0 kurang 0 itu hasilnya adalah 3. Maka pembagian dengan angka 0 ini tidak bisa dihitung dengan hitung pengurangan atau pengurangan berulang. Diingat-ingat ya. Semua bilangan yang dibagi dengan angka 0, hasilnya tetap 0. Sudah paham anak-anak? Sekarang kita ke kotak yang biru. Di sini ada 3 pembagian, 3 kalimat pembagian, yaitu 3 bagi 1 sama dengan 3. 10 bagi 1 sama dengan 10. Dan 23 bagi 1 sama dengan
23. Coba kalian lihat di sini, Nak, di kotak biru ini, adakah yang sama dari ketiga kalimat pembagian ini? Yang sama adalah pembaginya, yaitu 1. Dan yang sama adalah jawaban dengan salah satu angka di soal. Coba perhatikan. 3 bagi 1 sama dengan 3. 10 bagi 1 sama dengan 10. Dan yang terakhir, 23 bagi 1 sama dengan 23. Berarti jawabannya tetap ya, tidak usah dihitung. Iya, betul sekali, Nak. Jawabannya tetap. Artinya, semua bilangan berapapun itu, jika dibagi dengan angka 1 ya, dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu yang mana, Bu? Bilangan itu sendiri adalah bilangan yang di soal selain angka 1. 3 bagi 1, hasilnya 3. 10 bagi 1, hasilnya 10. 23 bagi 1, hasilnya 23. Bagaimana jika 100 bagi 1? Hasilnya tetap 100. Pintar anak-anak. Sampai di sini mengerti, Nak? Ibu harap kalian mengerti ya. Nah, kita hitung pakai hitung pengurangan berulang, maka jawabannya tepat. 3 bagi 1 sama dengan 3 kurang 1 kurang 1. Sama dengan 1. Sama dengan 0, maaf. Ini ya. 3 kurang 1 kurang 1 kurang 1 sama dengan 0. Artinya, pembagian dengan angka 1 ini bisa kalian hitung dengan pengurangan berulang. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Coba kita lihat, Nak. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ibu ulang sekali lagi ya. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat di kotak ini. Kotak sebelah kiri, kotak warna merah, ada kalimat pembagian. 6 bagi 3. Hasilnya adalah 2. Kalau dibalik jadi perkalian, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Kok dibalik itu yang seperti apa, Bu? Dibalik itu maksudnya ini, Nak. Angka 2 yang merupakan jawaban dari pembagian dijadikan soal dalam perkalian. 2 kali 3. 3-nya dari mana? 3-nya adalah soal di pembagian, salah satu angka di soal pembagian ini. Sudah jelas ya? Kita lihat kalimat berikutnya. 8 bagi 4 sama dengan 2. Kalimat perkaliannya 3 kali 4 sama dengan 8. Yang terakhir, 9 bagi 3 sama dengan 3. Karena kalimat perkaliannya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Sudah jelas ya? Insya Allah jelas. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara menjawab soal cerita tentang hitung pembagian. Kalian tentu pernah kan mendapatkan soal cerita dari Ibu? Soal cerita itu apa? Soal cerita itu soal matematika atau hitung-menghitung yang isinya adalah cerita atau diungkapkan dengan bahasa. Mari kita cari tahu bagaimana caranya agar mudah menjawab soal cerita ini. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan teliti, kemudian pahami dengan baik. Soal cerita harus dibaca, Nak. Setelah dibaca, kalian juga harus paham maksudnya apa. Yang kedua, uraikan soal ke dalam kalimat matematika. Setelah kalian paham soalnya apa, kalian harus menguraikan. Ini soal tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kemudian yang ketiga, hitunglah dengan teliti. Setiap soal matematika, kalian tentu harus menghitung dengan teliti. Bagaimana itu?
dihitung dengan hati-hati dan fokus dalam menghitung. Kemudian yang terakhir, tuliskan jawaban dengan lugas. Soal cerita itu juga butuh dijawab. Dijawabnya biasanya pakai cara. Nah, sekarang Ibu kasih lihat. Ada satu contoh soal cerita yang akan Ibu tampilkan. Kita baca sama-sama ya. Lani memiliki buah mangga sebanyak 20. Buah itu akan dibagikan kepada 4 temannya, yaitu Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Sama banyak. Berapakah buah mangga yang mereka terima? Di sini ada kata kunci, coba kalian lihat ya, kata kuncinya yang mana? Yang Ibu tebali nak, yaitu dibagikan dan sama banyak. Kalau ada kata-kata ini berarti soal cerita itu tentang pembagian. Oke, diingat-ingat ya. Sekarang cara menghitungnya bagaimana? Kita lihat di layar. Ada kalimat matematika di situ. 20 bagi 4 sama dengan 20 kurang 4, kurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4. Sama dengan 0. Tapi ini bukan jawaban ya. Jawabannya yaitu kalian hitung. 4 sebagai pengurang di sini ada berapa kali? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi, buah mangga yang mereka terima adalah 5 buah. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan di video bagian 2 ini. Nanti kita lanjut di bagian 3. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.